Bab 1461 mengancam satu sama lain. Selain orang-orang dari kekuatan lain, Chu Feng secara alami juga memperhatikan orang-orang dari Gunung Qianwut. Chu Feng memperhatikan seorang pria paruh baya pada khususnya. Pria ini memiliki penampilan yang biasa-biasa saja. Dia tidak terlalu tinggi, dan dia mengenakan pakaian katun sederhana dan tanpa hiasan. Namun, pria ini mengeluarkan udara yang sangat mengesankan. Berdiri di sana, dia tampak seperti makhluk abadi. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang luar biasa, karakter yang sangat agung. Pada saat ini, pria ini berdiri di garis depan orang-orang dari Gunung Qianwut. Dia memberikan rasa yang sangat mendominasi yang menyebabkan seseorang merasa takut pada pandangan sekilas. Itu seharusnya kepala sekolah Gunung Qianwut, Dugu Xingfeng, bukan? Kata Sima Ying. Meskipun kesannya tentang Gunung Qianwut sangat buruk, dia masih memiliki penampilan yang sangat hormat ketika dia melihat pria ini. Pada saat ini, Lin Yezu berkata, kepala sekolah Gunung Qianwut dikenal sebagai Dawei Dugu dan merupakan legenda hidup. Sementara semua 9 kepala 9 kekuatan saat ini adalah puncak setengah marsial kaisar. Jika mereka harus peringkat, maka dia pasti akan menjadi nomor 1. Petik 2. Lin Yezu yang sangat sombong dan sombong sebenarnya juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap Dugu Xingfeng. Bahkan, dia mengakui bahwa Dugu Xingfeng lebih kuat dari aliansi master aliansi spiritual dunia mereka. Chu Feng sudah menduga bahwa pria paruh baya ini mungkin kepala sekolah Gunung Qianwut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, dia menjadi lebih yakin akan hal itu. Hanya, Chu Feng tidak berharap kepala sekolah Gunung Qianwut mereka menjadi setenar ini. Dia sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan para murid aliansi spiritual dunia akan menghormatinya seperti ini. Berdiri di kedua sisi kepala sekolah Qianwut Mountain adalah dua sosok yang dikenalnya. Satu adalah kaisar setengah bela diri kera putih, sedangkan yang lainnya adalah orang yang dibenci Chu Feng sampai ke tulang belulang, pembunuh Tuoba yang gila. Setengah marsial kaisar kera putih sama dengan sebelumnya. Sementara dia tampil sangat mengesankan, dia juga mengeluarkan udara yang sangat ramah. Sedangkan untuk Craze Killer Tuoba, karakternya sama dengan namanya. Tidak hanya dia memiliki penampilan yang sangat ganas, dia juga memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Hanya, ketika Chu Feng melihat pembunuh Tuoba Craze sekarang, dia tidak lagi memiliki rasa takut yang sama terhadapnya seperti sebelumnya. Dengan seberapa kuat kekuatan roh Chu Feng, kultivasi dari Tuoba pembunuh Craze dan Half Martial Emperor White Ape tidak lagi tak terduga dan sulit dijabarkan seperti sebelumnya. Meskipun mereka berdua menyembunyikan kultivasi mereka, Chu Feng masih bisa menentukan dengan sekilas apa kultivasi mereka. Half Martial Emperor White Ape dan Craze Killer Tuoba memiliki kultivasi yang sama, mereka berdua peringkat 7 Half Martial Emperor. Meskipun budidaya ini sangat kuat, mereka masih sangat jauh dari mencapai setengah kaisar bela diri. Ketika berpikir bagaimana para ahli yang muncul di hadapannya tidak dapat menyembunyikan kultivasi mereka lagi, Chu Feng tahu bahwa, meskipun ia tidak meninggalkan Gunung Qianwut lama, ia telah tumbuh banyak. Kepala sekolah, sudah 3 tahun, aku percaya kalian semua baik-baik saja sejak kita terakhir bertemu. Kapal perang telah mendarat, Master Aliansi Spiritualis Dunia memimpin Miao Renlong dan para tetua lainnya dan terbang turun dari kapal perang. Mereka menoleh ke berbagai kepala sekolah dan mulai menyambut mereka. Adapun para murid, mereka mengikuti di belakang para tua-tua dan berdiam diri. Lagi pula, mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara dalam situasi seperti ini. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, ini tidak mempengaruhi para murid dari 9 kekuatan saling memeriksa. Mereka semua ingin melihat level apa yang dimiliki lawan mereka. Lihat, pria itu, mengapa dia mengenakan pakaian Qianwut Mountain? Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari para murid. Setelah itu, semakin banyak teriakan kejutan mulai terdengar berturut-turut. Chu Feng mengenakan pakaian seorang murid Qianwut Mountain dan masih di antara para murid dari World Spiritist Alliance. Secara alami, dia akan sangat menarik perhatian. Chu Feng, mengapa dia bersama orang-orang dari World Spiritist Alliance? Pada saat ini, seorang murid dari Gunung Qianwut tidak dapat menahan diri dan benar-benar mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah kata-kata itu diucapkan, eselon atas yang mengobrol satu sama lain juga mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Kepala sekolah Dugu, aku punya masalah yang harus kukatakan kepadamu saat aku datang ke sini hari ini. Teman kecil Chu Feng benar-benar memiliki bakat luar biasa. Aku sudah mengundangnya untuk bergabung dengan World Spiritist Alliance kami. Saat ini, ia adalah murid nominal dari aliansi Spiritist dunia kami, setelah melihat reaksi mereka yang mengejutkan. Aliansi guru aliansi spiritual dunia menjelaskan semuanya kepada Dugu Xingfeng. Apa, dia benar-benar diundang untuk menjadi murid nominal dari World Spiritist Alliance? Petik 2. Semua murid terkejut mendengar kata-kata itu. Murid nominal dari World Spiritist Alliance berbeda dari murid nominal biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Murid nominal mereka mampu menjadi bagian dari kekuatan yang mereka berasal. Namun, pada saat yang sama, mereka juga bisa memegang status dan peringkat di World Spiritist Alliance. Sementara murid nominal dapat terus hidup dalam kekuatan mereka sendiri, aliansi spiritualis dunia masih akan mengirimkan bantuan jika terjadi sesuatu pada murid nominal mereka. Murid nominal World Spiritist Alliance sangat luar biasa.
Bahkan bisa dikatakan sebagai semacam kehormatan untuk menjadi murid nominal aliansi spiritual dunia. Untuk dapat menjadi murid nominal dari World Spiritist Alliance berarti bahwa seseorang adalah seorang spiritualis jenius tingkat atas dunia dengan pencapaian luar biasa dalam teknik-teknik roh dunia. Dengan demikian, karena Chu Feng telah menjadi murid nominal World Spiritist Alliance, ia secara alami menjadi sasaran kecemburuan di antara teman-temannya. Namun, mereka juga sangat skeptis dengan bagaimana dia menjadi satu. Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Sebagai Martial King peringkat 6 belaka, kerumunan itu benar-benar tidak dapat memahami dengan tepat apa yang begitu luar biasa tentang dirinya bagi aliansi spiritualis dunia untuk memberinya kehormatan yang begitu langka. Ketika bahkan orang luar merasa iri pada Chu Feng, para murid Gunung Qianwood secara alami merasa sangat sedih. Ini terutama berlaku untuk Bai Yunxiao, Qi Yanyu, Zhao Jinggang dan yang lainnya. Mereka semua orang yang menyimpan dendam mendalam pada Chu Feng. Tidak ada dari mereka yang menginginkan Chu Feng mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Apakah ini benar? Namun, setelah mendengar kata-kata aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, ekspresi Dugu Xingfeng sedikit berubah. Reaksinya bukan sukacita. Sebaliknya, ia tampak agak tidak senang. Kepala sekolah Dugu, masalah ini terjadi sedikit mendadak. Aku harap kamu tidak akan menyalahkan aku karena tidak memberitahu kamu terlebih dahulu. Aliansi Master Aliansi Spiritual Dunia memperhatikan bahwa reaksi dari Dugu Xingfeng tidak normal. Maka, dia langsung menjelaskan. Tentu saja tidak, Dugu Xingfeng tersenyum ringan. Lalu, dia berkata, baiklah, karena semua kepala sekolah ada, mari kita ubah lokasi. Setelah tidak bertemu satu sama lain terlalu lama, hanya pantas bagi kita untuk minum bersama. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Dugu Xingfeng mulai memimpin untuk pindah ke tempat lain. Sebagai tanggapan, kepala sekolah dan tetua kekuatan lainnya juga mengikutinya. Setelah kepala sekolah dan tetua mereka pergi, para murid dari 9 kekuatan tidak tinggal untuk mengobrol satu sama lain. Sebaliknya, mereka semua mulai kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Pada saat para murid Gunung Qianwood berencana untuk pergi, Sima Ying tiba-tiba berbicara dengan keras. Kamu semua masih ingat aku kan? Tentu saja, mendengar kata-kata itu, Bai Yunxiao dan yang lainnya mulai tertawa. Meskipun mereka juga terkejut dengan Sima Ying yang datang ke sini, mereka tidak takut padanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah mereka. Informasikan kepada perempuan itu nama keluarga Tao untukku. Katakan padanya untuk menonton dirinya sendiri dalam Nine Powers Hun ini, Sima Ying mengancam dengan suara dingin. Saat itu, dia datang ke Gunung Qianwood sebagai tamu. Namun, dia telah dipukuli di depan umum dan dengan kejam oleh Tao Xiangyu. Dengan demikian, orang yang paling dibenci Sima Ying adalah Tao Xiangyu. Yakinlah, aku pasti akan memberitahu adik junior Tao. Namun, aku akan memberitahukan ini atas nama saudara perempuan junior Tao. Orang yang perlu berhati-hati bukanlah dia. Alih-alih itu kamu, Bai Yunxiao tidak mau kalah dan mengembalikan ancaman kepada Sima Ying. Kamu, mendengar kata-kata itu, Sima Ying menunjukkan ekspresi marah dan ingin mengutuknya. Saudari junior Yinger, tidak perlu bagimu untuk membuang kata-kata dengan mereka. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa mereka berlutut kepada kamu dan meminta maaf, sebelum Sima Ying bisa menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Lin Yezu memotongnya. Mendengar Lin Yezu berbicara, meskipun Bai Yunxiao merasa sangat tidak senang, dia masih menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia tidak berada di tingkat yang sama dengan Lin Yezu. Bahkan jika ini adalah wilayah mereka, dia masih tidak berani bertindak terlalu kurang hati-hati terhadap Lin Yezu. Setelah semua, Lin Yezu dan Fu Feiteng berada di peringkat 9 Martial Kings. Di Gunung Qianwood, hanya Qin Wentian dan Qin Lingyun yang bisa bertanding melawan mereka berdua. Setelah ditakuti oleh Lin Yezu, Bai Yunxiao mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Dia berkata, Chu Feng, kamu sudah melarikan diri begitu lama. Di sini aku pikir kamu bahkan tidak berani untuk kembali. Siapa yang akan tahu, kamu benar-benar pergi untuk meminta bantuan aliansi spiritual dunia. Kamu punya nyali yang luar biasa. Petik 2. Namun, kamu sebaiknya tidak berpikir bahwa dengan aliansi spiritualis dunia membantu kamu, kamu akan aman dan sehat setelah kembali. Kakak senior Qin mengatakan bahwa jika dia ingin tetap berada di Gunung Qianwood, kamu tidak akan pernah diizinkan ada di sini. Yang terbaik adalah kamu mempersiapkan diri. Petik 2. Chu Feng tertawa dengan jijik pada provokasi Bai Yunxiao. Kemudian, dia berkata, seorang bawahan yang kalah masih berani mengucapkan kata-kata ancaman? Bab 1462 kekhawatiran yang tidak perlu. Kamu, Bai Yunxiao sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Setelah semua, memang benar bahwa dia telah dikalahkan oleh Chu Feng. Namun, kekalahan itu juga telah menjadi penderitaan abadi baginya. Kekalahan itulah yang membuatnya kehilangan status peringkat keempat di daftar suksesi Qianwood. Kekalahan itulah yang memberinya gelar lebih rendah dari Chu Feng, dan membuatnya menjadi objek ejekan di mata banyak orang. Dengan demikian, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci dirinya sendiri dan membenci Chu Feng bahkan lebih. Dalam periode waktu ini, dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa mempermalukan Chu Feng ketika mereka bertemu lagi. Namun, ketika dia akhirnya bertemu Chu Feng lagi, dia tidak lagi berani menantangnya. Dia takut, tidak hanya dia takut kalah, dia juga lebih takut pada Chu Feng.
Ternyata dari kekalahannya di tangan Chu Feng, Bai Yun Xiao memiliki kesan mendalam akan rasa takut terhadap Chu Feng. Hanya, Bai Yun Xiao tidak akan pernah mengakuinya. Mari kita tunggu dan lihat. Bai Yun Xiao mengucapkan kata-kata ini dan pergi setelahnya. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Chu Feng, kamu luar biasa. Dengan satu kata, kamu membuat mereka terdiam. Melihat Chu Feng memaksa Bai Yun Xiao dan yang lainnya pergi, Sima Ying bertepuk tangan untuk bertepuk tangan. Dia merasa sangat baik setelah dia melihat ekspresi buruk Bai Yun Xiao dan yang lainnya saat mereka pergi. Adapun semua ini, itu berkat Chu Feng. Teman-teman kecil, kami sudah menyiapkan kamar tamu kelas atas untuk kalian semua. Ikuti kami. Setelah Bai Yun Xiao dan yang lainnya pergi, sepasang tetua Gunung Qianwut berjalan mendekat. Mereka bertugas menempatkan Lin Yezu dan yang lainnya, dan sudah lama menunggu di sini. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu yakin kamu akan dapat menerima surat undangan untuk berburu 9 kekuatan? Pada saat mereka akan berpisah satu sama lain. Fu Feiteng bertanya dengan khawatir. Setiap kekuatan yang diundang untuk berpartisipasi dalam 9 kekuatan powers hanya menerima 20 surat undangan. Menurut aturan, Gunung Qianwut hanya diizinkan mengirim 20 murid untuk berpartisipasi juga. Chu Feng belum kembali ke Gunung Qianwut untuk waktu yang sangat lama sekarang. Tidak ada yang yakin apakah Chu Feng akan dapat menerima surat undangan. Jika dia tidak dapat menerima satu, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan. Betul, Chu Feng, jika kamu tidak dapat berpartisipasi, bukankah itu akan menjadi sangat membosankan bagi kami juga? Su Mei menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak tertarik dengan perburuan 9 kekuatan atau apapun. Dia hanya ingin memiliki lebih banyak waktu untuk bersama Chu Feng. Semuanya, tolong yakinlah. Sejauh yang aku tahu, jika ada murid yang tidak menerima surat undangan dan tidak yakin dengan murid manapun yang menerima surat undangan, mereka dapat memberikan tantangan kepada murid itu. Petik 2. Selama tantangannya berhasil, pemenang akan dapat memperoleh hak atas surat undangan. Jika Gunung Qianwut tidak meninggalkan surat undangan untukku, aku masih bisa mendapatkan surat undangan. Lagi pula, ada terlalu banyak murid yang aku tidak yakin di sini. Chu Feng tersenyum ringan dengan makna mengisyaratkan. Hahaha, aku mengerti sekarang. Dalam hal ini, saudara junior Chu Feng, kita akan pergi dulu. Kami akan datang dan mengunjungi kamu di kediaman kamu nanti, kata murid World Spirits Alliance. Kamu harus melakukannya. Chu Feng sudah mengundang mereka untuk mengunjungi kediamannya dalam perjalanan ke sini. Bagaimanapun, Gunung Qianwut juga bisa dianggap sebagai wilayahnya. Jadi, ia harus secara alami melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang tuan rumah ketika para tamu tiba. Yakinlah, kita pasti akan, Lin Yezu dan yang lainnya mengangguk berturut-turut. Kemudian, mereka semua mengikuti para tetua dan pergi. Setelah Chu Feng kembali ke kediamannya sendiri, dia menutup matanya dan mulai beristirahat. Ketika sore tiba, Lin Yezu dan yang lainnya semua tiba di istananya, dibimbing oleh para tetua. Seperti ini, pertemuan teman-teman dimulai. Meskipun Bai Ruochen tidak lagi di sini dan divisi Asura telah dibubarkan. Bawahan yang setia dan setia yang telah dikembalikan Chu Feng selama masa divisi Asura adalah teman-teman Chu Feng di Gunung Qianwut. Dengan demikian, dengan kepulangan Chu Feng, Wang Wei, Fang Tuohai dan yang lainnya semuanya diundang. Ketika Wang Wei, Fang Tuohai dan yang lainnya melihat bahwa Chu Feng telah kembali dengan selamat, mereka semua sangat bersemangat. Selain itu, mereka benar-benar semua mendengar tentang Chu Feng menjadi murid nominal dari World Spirits Alliance, dan semua sangat gembira dan merasa bangga untuk Chu Feng. Setelah semua, dalam hati mereka, Chu Feng selalu menjadi kepala mereka. Untuk murid biasa seperti mereka, bisa memiliki kepala yang menakjubkan seperti Chu Feng benar-benar masalah yang bisa mereka banggakan. Adapun Chu Feng, selain tersenyum ringan, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kecepatan di mana para murid Gunung Qianwut menyebarkan informasi di sekitar telah menjadi lebih cepat. Dia percaya bahwa segera seluruh Gunung Qianwut akan tahu bahwa dia bukan hanya murid Gunung Qianwut, dia juga telah menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia. Chu Feng tidak tahu bagaimana orang-orang akan melihatnya setelah masalah ini menyebar, namun, ini bukan sesuatu yang membuatnya khawatir. Karena dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain melihatnya. Yang dia pedulikan hanyalah urusannya sendiri. Pada pertemuan itu, selain makan makanan lezat dan minum anggur yang baik, hal yang paling penting adalah obrolan yang paling alami untuk meningkatkan persahabatan seseorang. Adapun Su Mei, dia bahkan menggunakan dalih minum untuk sengaja berpura-pura mabuk sehingga dia bisa sangat akrab dengan Chu Feng, menolak untuk membiarkannya pergi. Adegan semacam ini menyebabkan semua pria yang hadir merasa iri. Bagaimanapun, Su Mei adalah kecantikan yang menurut semua pria menarik. Selain itu, dia juga dewi aliansi spiritualis dunia. Namun, meskipun mereka iri, tidak ada yang menunjukkan jejak ketidaksenangan. Itu karena mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa hanya Chu Feng yang bisa layak untuk seseorang seperti Su Mei. Namun, mungkin itu karena semua orang yang hadir adalah murid top seperti Su Mei, Lin Yezu, Fu Feiteng, Sima Ying dan yang lainnya, Wang Wei. Fang Tuohai dan yang lainnya tampaknya tidak berani berbicara. Apakah mereka mencoba membuat semuanya menjadi sulit bagi kamu semua selama periode aku pergi? Karena mereka tidak berani berbicara. Ini membuatnya sehingga Chu Feng harus mengambil inisiatif untuk berbicara.
Sebenarnya, ketika Chu Feng telah pergi, orang-orang yang paling dia khawatirkan adalah bawahan lamanya. Bagaimanapun, mereka telah sangat setia dan berbakti kepadanya. Mereka tidak. Dengan kehadiran kera putih tetua, mereka tidak berani melakukan apapun kepada kami, kata Wang Wei. Itu bagus, Chu Feng mengangguk. Selama Wang Wei dan yang lainnya baik-baik saja, dia akan merasa lega. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng masih tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang telah mempermalukannya sebelum pergi dengan tindakan mereka. Saudara junior Chu Feng, sekarang setelah kamu kembali, haruskah kita mengatur kembali divisi Asura kita? Banyak saudara dan saudari semua menunggu untuk itu, kata Fang Tuohai. Ketika dia menyebutkan masalah ini, dia memiliki ekspresi kegembiraan. Ya, kami akan mengatur ulang. Namun, ini masih belum saatnya, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kapan kamu akan mereorganisasi divisi Asura? Kamu harus memberitahu lelaki tua ini ketika melakukannya, sehingga lelaki tua ini dapat mengirim hadiah ucapan selamat. Tiba-tiba tawa yang keras terdengar dari luar aula istana. Karena kenyataan bahwa pintu masuk aula istana tidak ditutup, semua orang bisa melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka dari luar aula istana ketika mereka berbalik ke arah sumber suara. Murid ini memberikan penghormatan kepada tetua kera putih. Melihat ini, Chu Feng dan murid-murid lainnya buru-buru bangkit dan menyambutnya. Bahkan Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance bangkit dari kursi mereka untuk menyambut setengah Kaisar Kera Putih. Meskipun kultivasi setengah bela diri Kaisar Kera Putih bukanlah puncak iblis bela diri, ia memiliki reputasi yang sangat baik dan dicintai dan dihormati oleh semua orang. Tidak perlu berdiri di atas upacara. Sangat jarang bagi kamu semua untuk bersama. Pergi, kembali ke tempat duduk kamu, kata Kaisar setengah bela diri Kera Putih dengan senyum di wajahnya. Dia tidak menunjukkan sikap seorang tetua dan benar-benar duduk di meja makan bersama Chu Feng dan murid-murid lainnya. Kemudian, ia juga mulai mengambil bagian dalam makan dan minum. Chu Feng, aku benar-benar datang hari ini untuk memverifikasi satu hal dengan kamu. Apakah kamu benar-benar bergabung dengan World Spiritist Alliance? Tanya Kaisar setengah bela diri Kera Putih. Chu Feng memang murid nominal dari World Spiritist Alliance sekarang, Chu Feng mengangguk. Oh, haha, itu bagus juga, Half Martial Emperor White Ape terkekeh. Namun, tawanya agak dipaksakan. Tetua Kera Putih, mungkinkah kepala sekolah Lord tidak puas dengan aku bergabung dengan aliansi spiritualis dunia? Chu Feng sangat tertarik. Dengan demikian, ia secara alami memperhatikan ekspresi tidak wajar di wajah Dugu Xingfeng ketika ia mengetahui bahwa Chu Feng bergabung dengan aliansi spiritualis dunia. Haha, setengah Kaisar bela diri Kera Putih tertawa lagi. Dia tidak menanggapi pertanyaan Chu Feng. Namun, dia juga memberi Chu Feng jawaban dengan reaksinya. Ini benar-benar mengecewakan. Aku pernah mendengar bahwa Daois Dugu adalah legenda. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa ia akan berpikiran sempit. Petik 2. Aliansi spiritualis dunia kita telah lama menetapkan aturan ini dengan 8 kekuatan lainnya, bahwa jika ada ahli spiritual dunia yang ahli di antara para murid mereka, mereka dapat menjadi murid nominal aliansi spiritualis dunia kita. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Selanjutnya, 8 kekuatan juga merasa bangga ketika murid-murid mereka menjadi murid nominal World Spiritist Alliance kami. Bagaimanapun, ini berarti bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memelihara murid yang luar biasa. Petik 2. Namun, Grand Daois Dugu sebenarnya orang yang berpikiran sempit ini, Sima Ying berkata dengan ekspresi tidak senang. Hah, Nona Sima, oh kamu tidak mengerti. Semakin kita menyukai seorang murid, semakin kita ingin memonopoli murid itu. Sementara murid lain akan menjadi satu hal, Chu Feng istimewa. Petik 2. Adapun apa yang spesial tentang Chu Feng, aku yakin kalian semua tahu betul. Jika tidak, aliansi spiritualis dunia kamu tidak akan berusaha mengundangnya berulang kali, bukan? Mendengar kata-kata itu, Sima Ying dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus merespons. Itu benar, Chu Feng benar-benar terlalu bagus. Jika Chu Feng adalah murid dari World Spiritist Alliance mereka untuk memulai, World Spiritist Alliance mereka pasti tidak ingin Chu Feng dikaitkan dengan kekuatan lain juga. Jadi, ketika memikirkannya seperti ini, mereka bisa memahami mengapa Dugu Xingfeng akan bereaksi seperti itu. Lagi pula, semua orang memiliki motif egois. Terutama terhadap hal-hal yang mereka sukai, orang selalu ingin memonopoli mereka. Namun, Chu Feng, kepala sekolah Lord tidak menyalahkan kamu atas tindakan kamu juga. Meskipun aku telah diminta untuk datang ke sini olehnya hari ini, sebenarnya tidak untuk menanyai kamu tentang masalah ini. Petik 2. Sebagai gantinya, kepala sekolah Lord mengatakan kepada aku untuk memberikan ini kepada kamu. Saat Half Martial Emperor White Ape berbicara, dia menyerahkan surat undangan kepada Chu Feng. Itu adalah surat undangan untuk perburuan 9 kekuatan. Pada saat ini, Lin Yezu, Su Mei dan yang lainnya semua mengungkapkan senyum lega. Mereka khawatir bahwa Chu Feng tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan sebelumnya. Namun, kekhawatiran mereka kini menjadi tidak perlu. 1463 seorang ahli ditarik dari urusan duniawi. Pada saat Chu Feng menerima surat undangan dari Half Martial Emperor White Ape, transmisi suara juga memasuki telinganya. Chu Feng, ingat, kamu berbeda dari mereka. Terus terang, untuk murid seperti Lin Yezu, meskipun mereka sangat luar biasa, masih ada beberapa murid dengan kualitasnya setiap 100 tahun.
Namun, untuk murid seperti kamu, belum lagi 1000 tahun, kita mungkin tidak akan bisa melihat yang lain dalam 10.000 tahun. Aku tahu ini, jadi, itu sebabnya aku sangat memikirkan kamu. Adapun kepala sekolah Lord, ia juga sepenuhnya menyadari hal ini. Itu sebabnya dia memintaku untuk menjagamu. Petik 2. Jadi, kamu tidak boleh menyalahkan kepala sekolah Lord. Dia juga hanya peduli denganmu. Chu Feng mengerti. Chu Feng tidak menyalahkan Dugu Xingfeng. Dia mengerti apa yang dimaksud Kaisar setengah bela diri kera putih dengan kata-kata itu. Justru karena Dugu Xingfeng sangat memikirkannya sehingga dia tidak ingin dia dikaitkan dengan World Spirits Alliance. Dia ingin Chu Feng menjadi hanya Gunung Qianwood. Namun, Chu Feng sudah menghubungkan dirinya dengan aliansi spiritualis dunia. Jadi, tidak ada cara untuk mengubah masalah ini lagi. Karena itu, bahkan jika Dugu Xingfeng tidak senang dengan keputusan Chu Feng, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Hanya fakta bahwa dia memiliki setengah kaisar bela diri kera putih datang untuk mengirimkan surat undangan kepada Chu Feng sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menerima ini. Selanjutnya, itu juga menunjukkan bahwa dia masih sangat memikirkan Chu Feng. Bagaimana bisa Chu Feng menyalahkan seseorang yang sangat menghargainya? Itu seperti seseorang yang peduli padanya dan memarahinya demi kebaikannya sendiri. Bagaimana dia bisa menaruh dendam terhadap orang itu? Teman-teman kecil, orang tua ini masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Petik 2. Oh itu benar, besok adalah tanggal pengumuman aturan 9 kekuatan powers ini. Kamu semua harus memastikan untuk hadir. Mungkin beberapa di antara kamu mungkin menjadi pemegang spanduk kekuatan kamu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Kaisar setengah bela diri kera putih pergi dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka mendengar kata-kata holders pemegang spanduk, Lin Yezu dan murid-murid lainnya saling memandang, dan tampak antisipasi muncul di wajah mereka. Pemegang spanduk adalah semacam kehormatan dalam perburuan 9 kekuatan. Untuk 9 kekuatan, jika ada 20 orang di antara mereka, masing-masing kekuatan diberi pilihan untuk memilih 2 pemegang spanduk. 2 pemegang spanduk ini memiliki kekuatan untuk memimpin murid-murid lainnya. Adapun siapa pemegang spanduk akan, yang ditentukan oleh kepala sekolah 9 kekuatan. Namun, terlepas dari siapa itu, semua orang ingin mendapatkan kehormatan langka ini. Menjadi pemegang spanduk adalah verifikasi kekuatan seseorang dan, bagi seseorang seperti Lin Yezu, verifikasi kepercayaan diri seseorang. Faktanya, Lin Yezu telah menjadi pilihan pertama bagi pemegang spanduk World Spirits Alliance sepanjang waktu. Namun, tahun ini sedikit berbeda. Dengan Su Mei di sini, dia tahu bahwa dia bukan lagi pilihan pertama. Namun, bahkan jika Su Mei adalah pilihan pertama, tetap ada 2 posisi pemegang spanduk. Dia yakin bahwa orang kedua adalah dia. Namun, dia harus berterima kasih kepada Chu Feng untuk itu. Dia senang bahwa Chu Feng akan mewakili Gunung Qianwood dan bukan aliansi spiritualis dunia. Jika Chu Feng mewakili World Spirits Alliance, sangat jelas bahwa dia tidak akan memiliki hubungan dengan posisi pemegang spanduk kedua. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa Nine Powers Hun tahun ini nantinya. Aku pernah mendengar bahwa Nine Powers Hun tahun ini akan diadakan di sisa era kuno. Kamu harus tahu bahwa semua sisa-sisa era kuno adalah tempat yang sangat berbahaya. Petik 2. Aturan perburuan 9 kekuatan berbeda setiap kali diadakan sebelumnya. Jadi, ketika mereka berpikir tentang bagaimana aturan untuk berburu 9 kekuatan ini akan diumumkan, Sima Ying dan yang lainnya semua menjadi penasaran dan bersemangat. Ketika Sima Ying melihat bahwa yang lain semua mendiskusikan ini dengan satu sama lain dengan intens, sementara Chu Feng tidak berbicara dan tampil lebih seperti penonton. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Chu Feng, sepertinya kamu tidak tertarik dengan aturan ini perburuan 9 kekuatan. Mungkinkah kamu benar-benar percaya diri sehingga kamu bisa mendapatkan tempat pertama? Petik 2. Tempat pertama, aku tidak terlalu peduli tentang itu, Chu Feng tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tujuan utama Chu Feng untuk berpartisipasi dalam 9 Powers Hun adalah harta yang terkandung dalam sisa-sisa era kuno. Satu-satunya hal dalam pikiran Chu Feng adalah bagaimana mendapatkan harta, dan bukan bagaimana mendapatkan tempat pertama dalam perburuan 9 kekuatan. Dengan demikian, aturan perburuan 9 kekuatan atau siapa yang akan menjadi pemegang spanduk semuanya tidak berarti baginya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apakah dia akan bisa mendapatkan harta dengan sukses. Setelah semua, baginya, mendapatkan tempat pertama dalam 9 Powers Hun hanya ketenaran yang tidak berarti, sedangkan mendapatkan harta dan meningkatkan budidaya adalah yang paling penting. Setelah semua, itulah alasan mengapa Chu Feng bergabung dengan Gunung Qianwood di tempat pertama. Dan sekarang, tujuan Chu Feng akhirnya sebelum dia mencapai. Tiba-tiba, Fang Tuohai berkata, "Oh, itu benar. Saudara dan saudari senior, kamu semua baru saja tiba di sini hari ini. Jadi kamu harus tahu bahwa orang yang luar biasa telah datang ke Gunung Qianwood kami, bukan?" Petik 2. Orang yang luar biasa, siapa? Kata-kata Fang Tuohai berhasil menyemangati kerumunan. Karena mereka masih sangat muda, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan menyukai gosip semacam ini. Orang yang luar biasa, ketika bahkan kepala sekolah 9 kekuatan hadir, siapa yang dapat dianggap lebih menakjubkan daripada mereka? Mungkinkah ahli tingkat kaisar marsial telah datang? Lin Yezu bertanya dengan cara menghina. Dia tahu bahwa 9 kekuatan semua memiliki kaisar marsial.
Namun, mereka semua sangat tinggi dan tidak berhubungan dengan orang-orang biasa. Mereka dengan sepenuh hati akan melatih dan mengejar lebih banyak kekuatan. Sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar peduli dengan masalah duniawi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan repot-repot untuk berpartisipasi dalam sesuatu seperti perburuan 9 kekuatan. Selain Kaisar Bela Diri, sangat sedikit orang yang bisa menarik minat Lin Yezu. Jadi, dibandingkan dengan yang lain, Lin Yezu tidak tertarik dengan masalah ini. Dia bukan Kaisar Bela Diri atau seseorang dari 9 kekuatan. Namun, pria ini telah mengalahkan seorang ketua manajemen dari Nine Powers. Fang Tuohai jelas tidak memperhatikan penghinaan yang terkandung dalam kata-kata Lin Yezu. Jadi, dia melanjutkan. Orang luar memukuli sesepuh manajemen 9 kekuatan, jenis keberanian apa yang dia miliki? Mendengar kata-kata itu, beberapa orang menyadari. Meskipun Nine Powers selalu menjadi peran utama dalam 9 Powers Hun, mereka selalu mengundang kekuatan lain untuk bergabung dalam kesenangan. Bahkan, beberapa murid dari kekuatan lain bahkan akan bergabung dengan kompetisi. Mendengar apa yang dikatakan Fang Tuohai, mereka semua bisa menebak bahwa itu pasti seseorang dari kekuatan lain yang telah mengalahkan seseorang dari 9 kekuatan. Namun, ketika dibandingkan dengan 9 kekuatan, semua kekuatan itu sangat kecil dan lemah, tidak bisa dibandingkan dengan 9 kekuatan. Bahkan murid-murid mereka tidak akan berani memprovokasi para murid 9 kekuatan. Jadi, bagaimana mungkin ada seseorang yang cukup berani untuk memukul seorang ketua manajemen 9 kekuatan? Apa yang terjadi? Cepat, beritahu kami. Pada saat ini, Sima Ying dan yang lainnya semakin penasaran. Bahkan Lin Yezu yang merasa jijik tumbuh penasaran dan menempelkan telinganya untuk mendengar cerita itu. Itu terjadi seperti ini. Karena kebaikan, Taoist Silver Snake dari kuil Jadewater mengumpulkan banyak kepala sekolah dan tetua kekuatan lainnya dan memutuskan untuk mengajari mereka beberapa aspek yang mendalam tentang penanaman bela diri. Namun, salah satu kepala sekolah kekuatan lain menunjukkan di depan semua orang bahwa apa yang Taoist Silver Snake katakan kepada mereka tidak benar dan hanya akan menghambat kemajuan mereka. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, ular perak Daoi segera marah. Dia kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang itu. Namun, hanya dalam satu pertarungan tunggal, Daoi Silver Snake dikalahkan oleh lawannya, kata Fang Tuohai. Apakah kamu yakin bahwa itu adalah ular perak Daoi kuil Jadewater yang dikalahkan oleh kepala sekolah kekuatan lain dalam satu pertarungan? Tanya Fu Feiteng. Daoi Silver Snake bukan karakter kecil. Meskipun dia bukan seorang kaisar setengah bela diri puncak, dia masih ahli yang sangat kuat. Baik kekuatan dan reputasinya setara dengan kera putih kaisar setengah perang Gunung Qianwood. Di antara 9 kekuatan, dia adalah seseorang yang sangat terkenal. Namun, bagaimana seseorang seperti dia bisa dikalahkan oleh kepala sekolah kekuatan lain dalam satu pertarungan? Benar, ini memang ular perak Daoi. Masalah ini kemudian mengejutkan banyak orang dan kepala sekolah kuil Jadewater bahkan secara pribadi tiba. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah besar ini berubah menjadi masalah kecil dan kemudian tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak ada yang melakukan apapun pada kepala sekolah kekuatan lain yang mengalahkan Daoi Silver Snake. Petik 2. Yang paling penting, sebelum orang itu pergi, dia bahkan mengatakan kepada kepala sekolah kuil Jadewater untuk mengendalikan tetua dengan baik sehingga dia tidak akan berbicara hal-hal untuk menghambat kemajuan orang lain lagi. Katakan, apakah pria itu luar biasa atau tidak? Fang Tuohai bertanya dengan ekspresi kagum. Luar biasa, sangat menakjubkan. Kemungkinan besar, seorang ahli yang ditarik dari urusan duniawi yang telah datang ke Gunung Qianwood. Selain itu, tidak mungkin bahkan kepala sekolah kuil Jadewater tidak dapat melakukan apapun padanya. Petik 2. Saudari junior, cepat beritahu aku, kepala sekolah kekuatan yang mana orang itu? Siapa namanya? Itu benar, cepat beritahu kami. Fu Feiteng dan yang lainnya semua menjadi ingin tahu. Ngomong-ngomong, itu kebetulan juga. Seperti kalian semua, dia dari domain aliansi. Aku tidak tahu namanya. Namun, aku pikir kekuatannya disebut hutan bambu daun yang jatuh, kata Fang Tuohai. Bab 1464 para suster cantik yang terkuat. Hutan bambu yang jatuh, apakah kamu yakin itu hutan bambu daun yang gugur? Tanya Lin Yezu. Itu harusnya hutan bambu daun yang jatuh, ditanya sedemikian rupa oleh Lin Yezu, Fang Tuohai tidak berani memastikan. Namun, ia dengan jelas ingat kekuatan orang itu disebut hutan bambu daun yang gugur. Omong kosong apa yang kamu omong kosong? Kepala sekolah Valen Leaves Bamboo Forest tidak bisa mengalahkan Daoi Silver Snake. Jadi, bagaimana dia bisa menakuti kepala sekolah kuil Jadewater? Petik 2. Lin Yezu mendengus dingin. Dia agak marah, karena dia merasa telah ditipu. Lagi pula, dia pernah mendengar tentang hutan bambu daun yang jatuh sebelumnya. Faktanya, dia tidak hanya pernah mendengar tentang hutan bambu jatuh, dia juga bertemu dengan kepala sekolah mereka sebelumnya. Dia tahu apa tingkat kepala sekolah hutan bambu daun jatuh itu. Meskipun dia juga kaisar setengah bela diri, dia tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Paling tidak, bahkan Lin Yezu tidak menempatkannya di matanya. Jadi, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mengalahkan Daoi Silver Snake? Bagaimana dia dapat membuat kepala sekolah kuil Jadewater mundur tanpa melakukan apapun? Ini praktis tidak masuk akal. Jika itu adalah masa lalu, maka mungkin itu tidak akan terjadi. Namun, sekarang, itu pasti benar. Petik 2. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara.
Hanya dia yang tahu bahwa kepala sekolah hutan bambu yang gugur telah berubah. Selain itu, kepala sekolah saat ini dari hutan bambu Valen Leaves benar-benar memiliki kekuatan yang dijelaskan oleh Fang Tuohai. Hong Qiang adalah seorang kaisar setengah bela diri puncak yang mampu bertarung melawan bunga Raging Flames Metallic Lotus. Kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat Chu Feng dengan matanya sendiri. Dia memang sangat kuat, dan lebih jauh lagi, dia adalah orang yang hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar bela diri. Saudara junior Chu Feng, bagaimana kamu begitu yakin? Mungkinkah kamu tahu kepala sekolah hutan bambu daun jatuh? Tanya Fu Feiteng. Ya, namun, orang yang aku kenal tidak sama dengan yang kamu semua tahu. Dengan demikian, kamu semua tidak perlu meragukan kekuatannya. Meskipun tidak ada hal lain yang berubah di hutan bambu Valen Leaves, kekuatan kepala sekolahnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, aku hanya akan menanyakan ini padamu. Dibandingkan dengan Master Alliance Spiritual Alliance World kami, bagaimana kepala sekolah Valen Leaves Bamboo Forest? Tanya Lin Yezu. Aku takut mereka akan sama-sama cocok, jawab Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Lin Yezu, Fu Feiteng, Sima Ying dan murid-murid lainnya semua menghirup udara dingin. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, perubahan ekspresi ditunjukkan pada semua wajah mereka. The Valen Leaves Forest Bambu adalah kekuatan di domain aliansi. Jika benar-benar ada seorang ahli tingkat setengah marsial kaisar yang muncul di hutan bambu Valen Leaves, itu tidak akan menjadi berita baik bagi aliansi spiritualis dunia. Bahkan, itu akan menjadi berita buruk. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah hari berikutnya. Pada saat ini, itu adalah waktu ketika Qianwood Mountain akan mengumumkan aturan untuk 9 kekuatan powers ini. Semua murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 9 kekuatan powers, terlepas dari apakah mereka mungkin dari 9 kekuatan atau sekte dan sekolah kecil lainnya, hadir. Bahkan para tetua dan kepala sekolah, mayoritas dari mereka juga hadir. Dengan demikian, musuh besar Chu Feng Qin Lingyun secara alami juga hadir. Selanjutnya, sebagai sesama murid Gunung Qianwood, dia bahkan berdiri di lokasi yang sama dengan Chu Feng. Namun, mungkin itu karena ada banyak senior yang hadir, Qin Lingyun hanya melemparkan tatapan menghina pada Chu Feng dan tidak banyak bicara. Dia menunjukkan sikap tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Adapun Chu Feng, dia tidak keberatan dengan sikap merendahkan Qin Lingyun. Setelah semua, Chu Feng tahu betul bahwa Qin Lingyun saat ini tidak lebih dari sampah yang bisa diurusnya setiap saat. Dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Lihat penampilan arogan Qin Lingyun itu. Dia pasti masih berpikir bahwa Chu Feng masih Chu Feng yang sama yang diganggu dan dipermalukan olehnya. Petik 2. Meskipun Sima Ying dan yang lainnya tidak berdiri bersama dengan Chu Feng, Sima Ying fokus pada pergerakan murid-murid Gunung Qianwood sepanjang waktu. Ketika dia melihat tatapan bahwa Qin Lingyun memandang ke Chu Feng dia tidak dapat menahan dirinya dan dengan lembut mengejeknya. Ketika dia menemukan bahwa Chu Feng tidak lagi Chu Feng yang sama dari saat itu akan menjadi saat ketika dia akan menyesal. Fu Feiteng juga tersenyum. Dia sudah tahu bahwa Qin Lingyun telah menggertak dan mempermalukan Chu Feng dari Sima Ying. Diintimidasi dan dihina Chu Feng, orang itu menggertak dan mempermalukan Chu Feng sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, Su Mei memiliki reaksi yang sangat emosional. Ini bukan urusanmu. Chu Feng bisa mengurusnya sendiri. Sima Ying melirik Su Mei. Lalu, dia berkata, itu benar. Mengapa kamu begitu khawatir tentang Chu Feng? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Petik 2. Ini bukan urusanmu, kata Su Mei. Tanggapan Su Mei menyebabkan wajah Sima Ying memerah. Namun, setelah itu dia memutar matanya, dia berkata, bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan aku? Aku juga suka Chu Feng. Berhati-hatilah agar aku tidak memimpin dan merebutnya terlebih dahulu. Petik 2. Pev, bersamamu. Su Mei tiba-tiba mulai tertawa. Apa yang salah dengan aku? Biarkan aku memberitahu kamu ini, aku kenal Chu Feng lebih lama dari kamu. Jika aku bertarung dengan kamu, tidak ada kesempatan kamu bisa menang melawan aku, Sima Ying mengancam dengan ekspresi puas. Hahaha, mendengar ancaman Sima Ying, Su Mei tertawa keras dan sombong. Belum lagi bahwa Su Mei dan Chu Feng sudah saling kenal selama bertahun-tahun, hubungan mereka juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sima Ying. Untuk Sima Ying mengancam Su Mei, dia pasti mengancam orang yang salah. Mengapa kamu tertawa? Mungkinkah kamu tidak tahu apa artinya berada dalam krisis? Petik 2. Ayo, teruslah tertawa, aku akan memberitahumu, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana aku akan menang. Wajah Sima Ying menjadi merah padam. Dia kehabisan akal dan sangat marah sehingga dia mulai menginjak kakinya. Ketika Lin Yezu dan murid-murid lainnya melihat kekuatan mereka, dua keindahan kecil yang paling baik bertarung satu sama lain untuk kasih sayang Chu Feng. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat canggung. Namun, mereka merasa sangat sulit untuk mengganggu mereka berdua. Merasa tak berdaya, Lin Yezu mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Chu Feng sedang melihat dua orang. Itu adalah sepasang wanita yang sangat cantik. Selanjutnya, mereka adalah sepasang kembar. Kedua saudari cantik ini benar-benar sangat cantik. Fitur wajah mereka sangat halus, tinggi mereka sangat tinggi dan mereka juga memiliki lekuk tubuh yang sangat indah. Keduanya bisa dianggap sempurna. Terutama udara halus yang mereka pancarkan dan pakaian mereka yang indah. Mereka berdua tampak seperti peri surgawi.
Dari pandangan sekilas, hati seseorang akan tergoda oleh mereka. Ketika pria melihat mereka, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka lagi. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar tidak sadar. Kedua gadis dari World Spiritus Alliance kami saling bertarung demi kasih sayang kamu. Namun, bagaimana kamu bisa menyukai pasangan saudari cantik ini? Lin Yezu bertanya melalui transmisi suara. Oh, setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, Chu Feng memperhatikan bahwa Sima Ying dan Su Mei berdebat satu sama lain karena dia. Setelah melihat itu, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tahu bahwa Sima Ying tidak tertarik padanya dan hanya memperlakukannya sebagai teman. Dengan demikian, mereka berdua hanya berdebat dan tidak saling bertarung untuk kasih sayang. Kakak senior Lin, tolong jangan gunakan aku untuk melucu. Aku hanya merasa bahwa dua wanita ini dari Taman 10.000 Bunga relatif istimewa di antara banyak murid 9 kekuatan, jawab Chu Feng melalui transmisi suara. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang baik untuk dapat mengatakan hal itu, kata Lin Yezu. Dua gadis ini, satu disebut Ni Waner dan yang lainnya disebut Ni Xier. Tidak hanya mereka saudara kembar, mereka juga dua murid terkuat dari Taman 10.000 Bunga. Petik 2. Selanjutnya, aku bisa memberitahumu ini. Keduanya sangat kuat, bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah yang terkuat di antara semua murid yang hadir di sini sekarang. Petik 2. Selama perburuan 9 kekuatan dari 3 tahun lalu, mereka berdua bergandengan tangan dan mendapatkan tempat pertama. Selanjutnya, mereka mendapatkan tempat pertama dengan dominasi absolut. Petik 2. Ini kuat. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng heran. Alasan mengapa dia mengamati sepasang saudari cantik ini adalah karena dia menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyapu semua murid lainnya. Karena mereka juga hanya peringkat 9 Martial Kings, yang berarti mereka harus memiliki semacam metode yang luar biasa untuk mencapai prestasi semacam ini. Tentu saja mereka kuat. Apakah kamu tahu mengapa murid nomor 1 Gunung Qianwood kamu Qin Wentian telah berada di pelatihan tertutup selama ini dan bahkan tidak repot-repot keluar untuk berpartisipasi dalam perburuan? 9 kekuatan ini? Tanya Lin Yezu. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Itu karena 3 tahun yang lalu, dia benar-benar dikalahkan oleh Ni Xier, kata Lin Yezu. Bab 1465 Banner Holding Disciples. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, Chu Feng memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk kedua wanita ini. Qin Wentian adalah keberadaan nomor 1 di daftar suksesi Qianwood. Meskipun dia dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan Qin Lingyun, harus ada alasan mengapa dia peringkat pertama. Namun, satu di antara dua saudari cantik itu mampu memaksa Qin Wentian untuk memasuki pelatihan tertutup selama 3 tahun dan masih belum keluar. Dari itu, dapat dilihat bahwa Qin Wentian telah menerima aib besar 3 tahun lalu. Wos, tiba-tiba, dua tatapan dingin mendarat di Chu Feng. Mereka merasa seperti es dan niat membunuh tersembunyi di dalam diri mereka. Itu adalah sepasang saudari cantik Ni Waner dan Ni Xier. Mereka berdua hanya melirik Chu Feng sebelum menarik tatapan mereka darinya. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Selain Chu Feng, praktis tidak ada orang lain yang memperhatikan hal ini. Tatapan yang berisi niat membunuh terselubung telah dilemparkan ke Chu Feng sebagai peringatan. Mereka berusaha memperingatkannya untuk tidak melihat mereka. Adapun alasan mengapa mereka mengirim tatapan mereka untuk memperingatkan Chu Feng, itu sebenarnya sangat sederhana. Mereka merasa bahwa Chu Feng tidak memenuhi syarat untuk bahkan melihat penampilan cantik mereka. Dengan demikian, mereka mengirim tatapan mereka untuk memperingatkan Chu Feng untuk tidak melihat mereka lagi. Meskipun keduanya sombong dan tirani, mereka berdua memiliki kualifikasi untuk bertindak seperti ini. Untuk gadis-gadis seperti mereka, mereka bisa dikatakan peri surgawi di mata manusia. Mereka adalah makhluk di atas populasi umum. Secara alami, mereka akan memandang rendah rakyat jelata. Selanjutnya, di mata mereka, Chu Feng bukan siapa-siapa, hanya orang biasa. Chu Feng tertawa. Itu karena dia tahu bahwa kedua wanita itu salah. Chu Feng tidak memandang mereka karena kecantikan mereka. Lagi pula, masing-masing dan setiap wanita Chu Feng lebih cantik dari mereka. Belum lagi Ziling, bahkan penampilan cantik Su Mei yang indah melampaui mereka berdua. Namun, bahkan jika mereka berdua salah mengira Chu Feng dan bahkan mengancamnya, Chu Feng tidak marah. Lagi pula, Chu Feng adalah seseorang yang tidak akan meributkan masalah kecil dengan wanita. Teman-teman kecil, ini saatnya berburu 9 kekuatan sekali lagi. Perburuan 9 kekuatan yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Kali ini, tempat untuk perburuan 9 kekuatan adalah wilayah terlarang Gunung Qianwood kami, sisa-sisa era kuno. Seperti namanya, sisa-sisa era kuno adalah sebidang tanah utuh dari era kuno. Tidak hanya ada banyak bangunan yang kalian semua belum pernah lihat sebelumnya di dalamnya, ada juga tanaman yang kalian belum pernah lihat sebelumnya. Bahkan udara di tempat itu memiliki aroma khusus. Energi alami di tempat itu juga luar biasa dan berbeda. Petik 2. Tentu saja, di tempat seperti itu, pasti ada banyak bahaya. Namun, aku telah memilih area di sisa-sisa era kuno dengan tingkat keamanan tertinggi untuk kamu semua. Selama kamu mengikuti peta dan hanya bergerak dalam kisaran yang ditunjukkan oleh peta, kamu tidak akan menghadapi bahaya. Petik 2. Tentu saja, selalu ada pengecualian.
Jika kamu semua benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat kamu tangani, bahaya yang dapat mengakhiri hidup kamu. Kamu dapat menghancurkan jimat teleportasi yang telah aku persiapkan khusus untuk kamu semua. Petik 2. Jimat teleportasi itu mampu melakukan teleportasi jarak pendek. Selama kamu menghancurkan jimat teleportasi, kamu akan bisa langsung dipindahkan ke daerah aman yang dijaga oleh para tetua. Petik 2. Tentu saja, jika kamu ingin menghancurkan jimat teleportasi, itu akan dianggap sebagai kehilangan dan kamu akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam 9 Powers Hunt. Ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan setelah memasuki sisa-sisa era kuno. Adapun aturan berburu 9 kekuatan kali ini, sebenarnya sangat sederhana. Petik 2. Hanya akan ada satu pemenang. Adapun metode menang, itu adalah dengan menemukan kunci spanduk di dalam area yang ditentukan. Siapapun yang mendapatkan 9 kunci spanduk terlebih dahulu akan dapat naik ke platform spanduk. Petik 2. Setelah naik ke platform spanduk, kamu akan dapat memperoleh spanduk. Siapapun yang bisa mendapatkan spanduk dan membawanya kembali dengan aman akan menjadi pemenang dalam 9 Powers Hunt. Petik 2. Adapun pemenangnya, aku akan menghadiahi dia dengan Infinity Edge ini. Saat Dugu Xingfeng berbicara, dia mengeluarkan senjata sepanjang 2 meter. Senjata ini benar-benar berwarna hitam dan berkilau dengan cahaya. Itu tampak seperti pisau dan pedang dan sangat mendominasi. Senjata ini setidaknya beberapa kali lebih unggul dari Royal Armament. Infinity Edge, bukankah itu persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap? Tidak heran aura senjata ini sekuat ini. Petik 2. Namun, bukankah Infinity Edge adalah senjata dari pedang pengrajin pedang-pedang villa yang dihormati? Kenapa itu muncul di sini? Petik 2. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Apakah kamu tidak tahu seperti apa individu yang dihormati Lord Swordcrafter itu? Tidak hanya dia seorang kaisar bela diri, dia juga salah satu spiritualis dunia yang paling kuat di tanah suci bela diri saat ini. Jika dia mengatakan bahwa teknik kerajinan pedangnya hanya peringkat kedua, tidak akan ada orang yang berani mengatakan bahwa mereka peringkat pertama. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa Yang Mulia Lord Swordcrafter telah mempelajari Infinity Edge-nya sepanjang waktu sehingga dia dapat membuat banyak salinannya sehingga dapat menjualnya ke kekuatan lain. Dengan harga tinggi. Yang Mulia Lord Swordcrafter memiliki hubungan yang bersahabat dengan kepala sekolah Dugu. Dia telah berjanji kepada kepala sekolah Dugu bahwa jika dia dapat membuat salinan Infinity Edge-nya, dia akan menjual salinan pertama ke Gunung Cianwood. Petik 2. Aku menduga bahwa Infinity Edge di tangan kepala sekolah Dugu sekarang harus menjadi salinan Infinity Edge. Selain itu, ini juga merupakan salinan pertama. Petik 2. Ketika mereka melihat Infinity Edge itu, kepala sekolah dari berbagai kekuatan mulai dengan semangat mendiskusikannya satu sama lain. Dibandingkan dengan para murid, mereka tahu lebih banyak. Kepala sekolah, kalian semua benar. Infinity Edge ini di sini memang salinan yang dibuat oleh Yang Mulia Lord Swordcrafter Senior. Petik 2. Namun, meskipun itu adalah salinan, itu juga sangat berharga dan tidak lemah sama sekali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa meskipun salinan Infinity Edge ini di sini lebih rendah daripada Infinity Edge asli Lord Favorited Lord Crafter, itu tidak jauh lebih lemah. Lebih jauh, ini bukan sesuatu yang aku nyatakan. Itu adalah apa yang dikatakan senior pedang mulia pedang crafter secara pribadi. Saat Dugu Xingfeng berbicara, dia melihat ke kepala sekolah Sword Crafting Villa. Apa yang dikatakan kepala sekolah Dugu adalah kebenaran. Yang Mulia Lord Swordcrafter kami memang mengatakan kata-kata itu, kepala sekolah desa pedang kerajinan mengkonfirmasi. Wah, mendengar kata-kata itu, semua orang berteriak ketakutan. Terutama para murid, mata mereka bersemi dengan cahaya. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap adalah harta yang tak ternilai. Meskipun ini hanya salinan, itu masih harta yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya sekarang, secara alami mereka akan sangat bahagia. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Selanjutnya, kepala sekolah, tolong umumkan spanduk kamu yang berisi murid. Setelah Dugu Xingfeng mengucapkan kata-kata itu, ia duduk kembali. Spanduk 10.000 taman bunga kami yang memegang murid adalah Niwaner dan Nisier, kepala sekolah Tentousat Flower Garden adalah yang pertama berbicara. Seperti yang diharapkan, dia mendeklarasikan Niwaner dan Nisier, dua saudari cantik terkuat, sebagai panji-panji mereka yang memegang murid. Spanduk kami yang menampung para pengikut Spiritual Alliance kami adalah Sumei dan Lin Yezu, aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia mengumumkan. Sumei, apakah dia wanita muda yang tampak manis dan cantik itu? Dia terpilih sebagai pemegang spanduk di usia yang begitu muda? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkinkah dia murid senior dari Majelis Suci Spiritual Dunia? Petik 2. Setelah nama Sumei diumumkan, keributan terjadi. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru. Selain itu, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu wajar bagi orang-orang untuk memperhatikannya. Setelah ini, kekuatan lain semua mengumumkan spanduk masing-masing yang memegang murid. Bagi sebagian besar dari mereka, mereka telah memilih murid yang sama dengan yang mereka miliki pada kesempatan sebelumnya. Bahkan jika mereka memilih murid yang berbeda, itu tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya juga. Semua murid yang dipilih sebagai panji memegang murid adalah murid paling baik dari 9 kekuatan. Praktis semua orang tahu semua murid yang dipilih. Hanya ketika kepala sekolah Cianwood Mountain Dugu Xingfeng berbicara bahwa orang banyak menjadi heran.
Spanduk kami yang memegang murid Gunung Cianwut adalah Chu Feng dan Qin Lingyun, kata Dugu Xingfeng.